Sekarang kita lanjut lagi ke bab 2 dengan buku yang sama, buku Sistem Informasi Akuntansi dari pengarangnya Romney dan Steinberg, tentang overview bisnis proses. Kemarin sih sudah kita bahas di bab 1 sedikit tentang bisnis proses yang terdiri dari 5 siklus transaksi. Oke, saya Rina Kewayatati akan melanjutkan bab 2 ini. Apa yang dibahas di bab 2 itu adalah tentang processing data, siklus processing datanya sampai menghasilkan informasi. Terus kaitannya dengan peran informasi di perusahaan, peran sistem informasi di perusahaan. Oke, sekarang kita langsung ke sini. Untuk proses data menjadi informasi itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Pertama, data apa yang dicatat dan disimpan. Jadi tidak semuanya, saya siklus penjualan, berarti apa yang perlu dicatat? Data pesanan pelanggan, data persediaan barang di gudang, karena kalau orang pesan, kalau barangnya nggak ada, kita harus jawab dong, barangnya belum ada. Nah, seperti itu. Terus data apa lagi? Sudah dikirim atau belum? Data tagihan. Nah, seperti itu. Terus gimana simpennya? Dokumennya, kalau misalnya kita catat pakai dokumen, itu nanti dokumennya diurutkan berdasarkan tanggal atau gimana? Kalau komputerisasi sudah langsung urut ya. Terus yang kedua, kita harus tahu siapa yang boleh akses data itu. Siapa yang boleh akses data itu? Kalau penjualan, pesanan penjualan yang boleh akses ya pesanan penjual. Ngapain orang gudang tahu siapa yang pesan? Orang gudang kan tahu, yang perlu tahu stok harus tersedia berapa, dia harus tahu. Nah gitu. Jadi untuk data penjualan ya bagian penjualan, data pelunasan piutang yang perlu tahu bagian accounting dan bagian kasir. Nah seperti itu. Jadi siapa yang boleh akses data itu? Kemudian bagaimana data itu di organize, diupdate. Kayak kartu stok kan harus diupdate tuh. Kalau ada pembelian harus diupdate. Nah siapa dan bagaimana? Apakah barang datang langsung diupdate atau surat jalannya ditumpuk sampai seminggu baru mulai diupdate? Nah seperti itu. Nanti waktu menghasilkan informasi-informasi yang bagaimana untuk manajer level apa, terus harus gimana bentuk laporannya. Nah itu kalau kita ngomong data processing, kita harus ngerti 4 hal ini supaya bisa menghasilkan informasi yang berguna untuk user, karena laporannya bisa dimengerti, aman, karena tidak semua orang bisa lihat akses datanya. Makanya kan sekarang zamannya pakai password, terus prosesnya juga dengan baik, terus data itu disimpan, dikolek dan disimpan bagaimana. Oke. Kemudian ya kita tadi sudah bahas sedikit. Jadi untuk proses data itu ada 2, manual sistem, komputerisasi sistem. Nah kalau ini kita ngomongnya SIA ya. Kalau manual itu yang kayak kita biasa belajar akuntansi dasar ya. Jadi bikin jurnal dari bond, ada tagihan, ada faktur gitu ya, kita catatnya dalam bentuk jurnal. Terus kita proses buku besar kayak yang Anda sudah lakukan di akuntansi pengantar. Kemudian dari buku besar nanti menghasilkan saldo di jurnal penyesuaian, debit kredit lagi gitu ya. Terus jurnal tutup baru menghasilkan laporan keuangan. Nah itu manual sistem. Kalau komputerisasi base, ada pelajari di mata kuliah komputerisasi akuntansi, saya nggak tahu ya namanya yang pasti apa, kan setiap kampus beda-beda. Nah ini saya bisa cerita tentang software akuntansi yang namanya Accurate. Jadi yang kalau akuntansi menggunakan komputerisasi itu kita tidak usah repot jurnal-jurnal, cukup input. Jadi kita input bondnya, ya tinggal ngetik kayak ngetik bond, tanggal segini kayak kita picet-picet di ATM gitu ya. Terus siapa yang pesan, barang yang dipesan apa, sudah save. Nanti komputer yang urus mulai jurnal sampai laporannya. Yang penting kita nginputnya benar. Nah itu computer based. Jadi kita cukup menginput, cukup ngisi. Ya kayak kita ngisi ATM itu, mau transfer ya sudah ikut aturannya. Mau isi nomor rekening yang dituju, isi jumlah, beritanya apa,
Nanti yang memproses, yang memindahkan, yang mengurangi rekening Anda terus menambah, kan mentransfer ya, mengurangi rekening Anda dan menambah rekening yang dituju itu adalah komputernya. Dan dia yang melakukan pencatatan, kita tinggal input-input aja. Itu namanya komputer base. Kalau manual kita sendiri yang memproses. Hari gini banyak yang menggunakan komputer base ya, perlahan-lahan orang akan pindah ke komputer base. Nah, sekarang kita ke step-stepnya. Ada data input, ya pertama kali data itu harus diinput, baik manual maupun komputer. Kalau komputer tinggal input di alat komputer ya, dimana ada interface-nya, ada tampilannya kayak ATM gitu, tiket nomor yang dituju, banknya sama atau tidak, terus jumlahnya berapa, beribanya berapa, itu tuh namanya data input ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Terus ada penyimpanan datanya gimana, proses datanya gimana, terus informasi yang dihasilkan gimana. Oke, kita sekarang mulai dari input data. Ini yang langkah pertama dan penting, karena kalau input datanya salah ya salah. Makanya dulu ada restoran yang cara catat pesanan pelanggannya mek kertas putih tok, gak ada nomor meja, gak ada tanggal, sehingga kemungkinan salahnya bisa ada. Tak salah, dapur salah, ngirim makannya bisa salah. Makanya sekarang orang memperhatikan input data. Ada beberapa restoran yang sudah memperbaiki, maka untuk mencatat pesanannya sudah ada menunya, karena menunya tidak banyak, tinggal kita isi 1, 2 gitu ya, atau sudah ada garis-garisnya, terus ada nomor mejanya supaya tidak salah. Dengan input data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik juga. Nah itu. Kemudian ya, dengan input data, setelah kita input akan memicu ke aktivitas kegiatan lainnya. Ya, kayak saya bilang tadi yang makan ya, setelah kita pesan akan memicu kegiatan apa? Koki masak, terus pelayan menyajikan makanan, kemudian kita membayar makanan itu, melunasi tagihan. Nah seperti itu. Jadi dengan adanya data masuk akan menimbulkan kegiatan berikutnya. Kalau nggak ada data masuk ya tetap terus gitu ya. Nah, data yang dicatat kayak tadi, kejadiannya apa? Oh, kejadiannya pesanan makanan yang mau dipesan, terus nanti bayarnya pakai OVO misalnya kayak gitu. Ini yang dipesan bayarnya pakai OVO. Yang pesan ini yang nyatet pelayan pramusaji si ini. Nah, kayak ini mungkin ada parap atau apa. Jadi data itu yang baik harus ada agen. Jadi usahakan Anda taruh kerja atau nanti laporan proyek, lihat siapa sih dokumen ini yang ngisi, siapa sih yang ngisi, terus yang tanda tangan siapa sih. Harusnya yang baik yang bikin juga tanda tangan, yang menyetujui juga tanda tangan. Kayak Anda KRS-an ya, Anda yang membuat tanda tangan disetujui oleh dosen wali. Nah seperti itu, ada agennya yang partisipasi. Kemudian dari mana aja data input itu? Bisa dari perputaran dokumen, kayak misalnya untuk penjualan tadi dari kita ke pelanggan. Nanti untuk pelanggan sudah tanda tangan, terus kita tagih, nanti pelanggan melunasi. Nah itu kan ada aliran data yang dokumen-dokumen yang berputar dari perusahaan ke pelanggan, pelanggan ke perusahaan. Demikian juga kalau siklus pembelian dari perusahaan ke pemasok dan seterusnya, tergantung siklusnya apa. Jadi perputaran dokumen ya, atau data otomatis kayak ATM itu yang atau GForm ya. Terus untuk entry kita juga perlu memperhatikan sumber datanya, terus entry screennya gimana atau format dokumennya itu gimana. Itu ya yang ketiga. Terus dokumen yang baik maupun manual maupun komputer itu ada nomor dokumen, supaya tidak ada dokumen yang terlewatkan. Oh bahaya banget kalau nggak ada nomor, apalagi kalau itu tentang penerimaan kas. Oh harus dinomerin, kwitansi 1 terima duit dari siapa, berapa jumlahnya, kwitansi 2 harus terima berapa. Nah ini nomornya harus urut. Dan kenapa kok pre-numbered? Kalau bisa nomor dokumennya itu sudah tercetak dari sononya. Jadi kayak tiket bioskop kan zaman dulu bukan tulis tangan tapi pakai alat namanya apa sih, perforator ya. Jadi cetit nanti nomornya bisa urut sendiri. Nah itu pre-numbered, artinya tercetak dari sononya di dokumen, bukan ditulis tangan. Atau ditulis tangan bisa tidak urut kalau
ada yang lupa atau dokumen sebelumnya sudah dirobek, tidak ada bekasnya loh, sekarang nomor berapa ya. Nah kayak gitu. Jadi untuk input data dokumennya baik manual maupun komputerisasi harus ada nomor urutnya. Komputerisasi juga ada nomor urutnya. Anda bisa lihat sluk ATM. Kalau BCA tidak terlihat ya. Kalau sluk ATM Mandiri atau bank, ada satu bank lagi itu ada di sluk ATM-nya nomornya. Anda ngambil aja 50 nanti kan kelihatan nomornya ini, terus 50 yang kedua nomornya tambah 1. Verifikasi transaksi istilahnya bisa dilacak data ini ya, tadi itu tanggalnya ada ya, supaya bisa dilacak, nomornya ada, yang ada tangan siapa. Nah itu makanya format dokumennya harus baik. Oke, kita sekarang ke langkah yang berikutnya, penyimpanan data ya. Data kalau disimpan, kalau bisa jangan rumit-rumit nyimpan datanya. Ini terlihat, Anda bisa latihan diri Anda, lihat dari flash disk Anda atau komputer Anda gimana data yang tersimpan, pakai folder-folder atau tidak sama sekali pakai folder, banyak langsung berderet-deret. Kalau pakai folder kan lebih gampang untuk mencarinya, tidak usah mentelengin satu-satu, istilahnya melihat satu-satu gitu ya, dan lebih efisien aksesnya. Ini pakai password atau tidak, itu penyimpanan. Semakin bahaya, semakin penting dokumennya, biasanya pakai password. Kalau kita lihat film-film malah pakai retina mata, pakai suara. Nah seperti itu ya, itu penyimpanan data yang sangat-sangat super secret gitu ya, otomatis tidak mudah kalau yang data yang tingkatnya kayak gitu. Tapi kalau data perusahaan kayak transaksi keuangan yang kita bahas ini kan, itu kan data sehari-hari, jangan sampai rumit-rumit lah. Di komputer disimpan dengan baik, tak pakai folder ya, di ordinary dengan baik, ditata dengan baik ya. Jadi penyimpanan data, kita bisa nyimpan data di buku besar. Jadi kan buku besar itu kan tempat kumpulan-kumpulan angka-angka dari dokumen-dokumen yang asalnya dari jurnal. Sama aja subsidiary ledger, buku besar pembantu juga. Nah untuk penyimpanan ini otomatis butuh coding ya, supaya kita bisa menyimpan dengan benar. Kayak NRP aja lah, itu kan data, mana ada NRP yang kembar, sehingga data itu bisa disimpan tidak nindis. Kalau tanpa identitas, data itu bisa numpuk, akhirnya dua data jadi satu. Nah itu makanya butuh coding. Ya kalau akuntansi ya otomatis butuh cat akun ya, jurnal. Nah kalau misal jejak audit trail itu kita nyimpen, tapi data ini siapa yang nyimpen, terus asalnya dari mana, gimana ngolahnya, itu sudah tersimpan dengan baik. Nah itu oke. Nah ini untuk penyimpanan data secara komputerisasi, ada istilah-istilah yang harus kita mengerti. Ini nanti akan dilanjutkan di chapter-chapter berikutnya, tapi saya akan membahas beberapa bahasan yang penting untuk Anda ketahui secara dini ya. Oke, yang akan saya bahas lebih dini dari sekarang supaya Anda mengerti tentang penyimpanan data secara komputerisasi, itu ada yang saya merah-merahin ya. Ini penyimpanan data secara komputerisasi. Jadi kalau yang kita lihat, kalau kamu ke mesin ATM itu kan tekan-tekan ini ada kayak struknya, tapi data yang disimpan itu tidak kayak bentuk struk, tapi bentuknya kayak Excel, tabel-tabel. Jadi data tampilan itu ada 3 ya. Tampilan data yang Anda lihat, tampilan data yang disimpan di komputer itu tidak seperti yang kita lihat, makan berapa memori tak sesuai dengan yang kita lihat kebagusan. Jadi bentuknya yang di dalam komputernya itu yang tidak dilihat oleh mata itu dalam bentuk tabel-tabel. Tapi ketika kita print bisa beda lagi. Ya kan, struk ATM sama yang di print sama yang dilihat di layar ATM masa sama. Jadi beda tampilan. Nah ini kalau tampilannya data, penyimpanan data di komputer tuh bentuknya tabel-tabel kayak di Excel. Oke, kita akan memahami dulu field. Field itu artinya kolom, tentang sesuatu, tentang NRP. Kayak ini kolom 1 sampai 9 tentang NRP, 10 sampai 30 nama keluarga, 31 sampai 40 nama depan, 41 sampai 50 entah apa ini. Nah, kalau kita mau tahu kolom NRP ya isinya NRP, sampai dari atas sampai bawah isinya NRP. Nah, itu namanya field.
Jadi kalau Anda di email, isi email Anda itu field satu email itu, terus password itu field kedua. Jadi ada field email, field password. Nanti kalau disimpan di, misalnya Anda Google ya, Gmail, mail, Anda isi email Anda sama Gmailnya itu disimpan dalam bentuk kayak gini. Jadi ini nanti ada email Anda, terus ada password Anda, ada tanggal sign in. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kalau record, nah kalau record itu artinya satu baris. Record ini terdiri dari kolom-kolom, bukan kolom-kolom. Jadi jangan salah ya, bukan, cara baca data itu bukan kolom terdiri dari baris-baris, bukan, tapi baris terdiri dari kolom-kolom. Kenapa? Kalau kolom terdiri dari baris, apa artinya? Ini kan semua sama-sama NRP, tapi ketika kita jadi record itu menjadi suatu arti. Jadi record baris yang kedua itu NRP ini namanya Barry Andrew dengan AK segini. Nah misalnya kayak gitu. Jadi kolom itu akan menjadi satu record. Nah situ record akan menjadi satu file. Nah ini gitu ya cara berpikirnya komputer, cara membaca datanya itu, cara penyimpanannya juga. Jadi ketika kita ketik apa, dia langsung cari kolomnya, tapi kalau mau dibaca baris tuh. Kemudian file sendiri, ini kan kita sampai file ya. File itu terdiri dari dua, master file dan transaksi file. Master file itu kayak file yang tidak berubah, filenya permanen, kayak data mahasiswa, nama mahasiswanya tetap, NRP-nya tetap, nomor HP-nya tetap, ya bisa ganti lah, tapi kan tidak ganti tiap hari, tidak ganti setiap Anda KRS kan enggak gitu ya. Jadi relatif permanen itu namanya master file. Jadi kalau misalnya kita ke restoran, master filenya apa? Menu makanan, kan kode makanannya sama, nama makannya sama, harganya sama, tinggal berapa yang kita pesen gitu ya. Kalau di kampus, data dosen itu master file, namanya tetap, alamatnya tetap, ngajarnya tetap, mata kuliah yang ini. Nah hal-hal yang kayak gitu namanya master file. Kalau yang berubah-berubah namanya file transaksi, ya kayak tadi kita ke restoran, hari ini pesen pangsit mie 5, minggu depan datang lagi dengan orang lebih banyak, pesen 15. Nah itu transaksi apa? Mesen pangsit mie. Nah seperti itu. Tapi menu pangsit mie adalah master file. Jadi waktu ngetik, enaknya ada master file tuh kita tidak usah ngetik dari awal, cukup ketik kodenya pangsit mie, di komputer langsung keluar tulisan pangsit mie, tinggal kita ketik 10 porsi, 15 porsi. Nah itu indahnya master file. Kalau nah kayak kamu ke ATM, cukup apa, masukkan kartu ATM sama ketik passwordmu, langsung keluar datamu kan, nggak usah ngetik tanggal, nggak usah ngetik namamu waktu transfer, karena ada master file. Transaksinya transfer uang. Jadi kalau di bank, apa master filenya? Data nasabah, yaitu nomor rekening bank segini, namanya ini, saldonya segini, transaksinya transfer, bayar listrik, nah kayak gitu. Jadi kalau ada master file, kita cuman panggil kode langsung keluar, baru kita transaksi. Nah itu kalau disimpan nanti bisa sendiri-sendiri, bisa nyimpen di tempat sendiri-sendiri, bisa nyimpen di tempat file master, bisa nyimpen di tempat file transaksi. Bentuknya file ya seperti ini, terdiri dari kolom dan baris-baris. Oke. Processing, data diproses. Kalau manual ya secara manual, dicatat, dihitung pakai kalkulator, diringkas itu ya. Tapi kalau secara komputerisasi ada 4, update data. Kayak misalnya kita jual, tadi barangnya kita ada 10, dijual 2, sisa 8, nah itu update data ya. Changing data itu merubah, bukan mengupdate, beda ya. Tok changing itu merubah, jadi tadinya beli 2, tak ganti beli 3, maka datanya diganti 3, update datanya yang tadinya sisa 8 jadi sisa 7. Atau contohnya ini, merubah alamat pelanggan. Adding data, menambah data baru, ada stok baru, ada pelanggan baru, ada karyawan baru, ada pemasok baru. Nah itu ya. Delete data, menghilangkan, tapi yang baik data itu sebaiknya disimpan
minimal 5 tahun ya. Kayak customer, ini kok nggak pernah beli-beli langsung di delete tuh, jangan. Siapa tahu nanti dia beli, wong itu kan untuk menghasilkan uang. Selama data masih cukup, ngapain dibuang gitu ya, apalagi itu pelanggan. Kalau pemasok dihilangin boleh supaya nggak bayar hutang kali ya. Jadi gitu. Kalau di kampus data mahasiswa walaupun sudah lulus nggak langsung di delete, disimpan, karena nanti kan mahasiswa itu bisa ke kampus lagi urus ijazah, urus apa-apanya, jadi disimpan walaupun sudah tidak kuliah. Nah, cara proses batch processing, bisa lihat halaman 40 ya. Batch processing ini yang paling panjang, itu biasanya manual. Jadi dokumen ada yang langsung, ada yang ditumpuk. Jadi misalnya saya kasir, rame nih, waduh saya nggak bisa proses, tapi saya bisa menerima uangnya dan kwitansinya saya tumpuk. Nanti tak sudah selesai shift akan saya total, saya bikin laporan penerimaan. Nah itu namanya batch processing. Sampai dikumpul-kumpulkan terus nanti diproses sekaligus, bisa per shift, bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan. Online batch processing sama, jadi ditumpuk tapi dilakukan secara komputerisasi. Ini zaman dulu ya, zaman sekarang Anda susah membayangkan. Jadi zaman dulu yang namanya bank itu lucu, saldo itu baru update 2 hari kemudian. Misalnya nih saya transfer, prosesnya itu butuh 2 hari. Makanya kalau sejarahnya bayar kartu kredit itu kan boleh, misalnya tanggal 21 Anda bayar tanggal 21, nyampe ke kartu kreditnya tanggal 23, tetap diterima, dianggap tidak terlambat. Tapi sekarang kan real time, nggak pakai kayak gitu at the time. Dulu sempat peralihan ya, bank yang real time biaya adminnya lebih mahal. Sekarang semua bank real time ya, biaya administrasinya sama, nggak ada yang lebih mahal. Karena hari gini orang sudah, dengan teknologi sekarang orang sudah pakai real time. Makanya mungkin Anda membayangkan batch processing itu aneh ya, kok data ditumpuk nanti diproses di komputer sekaligus. Bayangkannya kan aneh ya gitu, karena Anda tidak hidup di zaman itu. Sekarang zamannya real time processing. Oke, saya hanya bercerita batch processing dan online processing, tapi yang sekarang hari gini adalah real time processing. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau KRS, mau milih yang manual atau SEBI atau real time. Real time itu artinya, jadi manual tuh gini, Anda nulis KRS ke TU belum tahu dapat kelasnya atau tidak, kan masih diproses sama TU tata usaha, masih dilihatkan. Jadi Anda disuruh tolong datang 2 hari lagi ya untuk melihat hasil KRS-mu, belum tentu dapat kelas. Nah itu kenapa TU tidak bisa langsung memproses, karena sudah banyak tumpukannya, dia akan memproses akhir hari gitu ya. Nanti ini hingga harus balik 2 hari lagi. Nah seperti itu misalnya. Semi, nah ini ada yang semi, datanya dimasukkan komputer tapi nunggu jawabnya besok. Nah seperti itu. Atau real time, hari gini semua real time ya. Saya daftar kelas SIA kelas A, bisa nggak, kapasitasnya bisa masuk nggak, bisa, set, langsung real time. Langsung begitu kamu masuk, kapasitas kelas itu akan berkurang 1, sehingga temanmu yang akan daftar dilihat masih ada kapasitas enggak. Nah itu yang real time. Oke. Nah Anda kira-kira milih yang mana? Tidak harus real time ya. Kadang-kadang ada perusahaan yang tidak begitu membutuhkan laporan secara cepat, daripada mahal. Semakin tinggi teknologi kan mahal gitu ya. Mungkin dia pilih online batching processing ya, tergantung kebutuhan perusahaan juga. Oke, sekarang informasi bentuknya gimana? Bisa dalam bentuk dokumen, kayak Anda sudah proses KRS, bentuk hasilnya apa? Print out KRS. Bisa dalam bentuk laporan juga, informasi itu bisa disajikan dalam bentuk laporan keuangan, laporan penjualan, laporan performance sales. Nah gitu. Queries itu laporan secara komputer. Jadi kayak Anda tinggal klik-klik ya. Kayak di M-Banking tuh saya mau tahu transaksi mutasi saya dari tanggal ini sampai tanggal ini, klik. Nah sebenarnya Anda waktu queries itu permintaan data. Jadi waktu Anda ketik di field tanggal 1 sampai tanggal 10 itu queries. Ketika di enter menghasilkan laporan. Jadi queries itu kayak yang Anda ketik-ketik di komputer untuk meminta data.
itu informasi keluar dalam bentuk queries, melalui queries atau laporan atau dokumen itu yang manual ya. Oke. Nah, nanti informasi juga bentuknya bisa laporan keuangan, bisa laporan manajemen untuk keperluan berbagai macam, keperluan perencanaan, atau untuk keperluan operasional, atau untuk keperluan pengendalian. Pengendalian itu artinya belum terjadi masalahnya, atau untuk evaluasi. Berarti sudah ada yang terjadi terus kita evaluasi, belum tentu hasilnya jelek ya. Bisa aja dipertahankan kalau baik. Nah itu. Jadi itu kegunaan informasi untuk perencanaan, untuk operasional, untuk pengendalian dan evaluasi. Jadi terkait dengan informasi bisa kita proses secara manual tradisional, bisa kita secara komputerisasi. Software yang paling terintegrasi itu adalah ERP ya, tapi ini sistem yang mahal, biasanya perusahaan-perusahaan besar yang pakai. Oke, jadi apa yang kita pelajari tentang data processing ya di bab 2 ini terkait dengan bisnis proses. Kemudian kita juga lihat peranan sistem informasi di dunia sekarang, bisa manual, bisa komputerisasi. Oke, thank you atas perhatiannya. Sampai ketemu di chapter berikutnya.